Halo semuanya, ketemu lagi di Retas Perkakas, channel referensi perkakas Indonesia bareng gue Doni Richard. Bapak-bapak kemarin sore, tukang pemula, minim skill, kebanyakan gaya. Di video kali ini gue pengen ngebahas compact circular saw dari Nagawa dengan series BCS 140U. Yang bikin menarik Nagawa BCS 140U ini buat dibahas adalah dia ini jadi stand out sendirian di market, karena gue lihat brand-brand lain belum ada yang ngeluarin compact circular saw kayak begini, yang artinya lebih kecil gitu dibanding circular saw yang biasa. Jadi di kelasnya dia berdiri sendiri, terus dalam tanda kutip saingannya dia adalah brand-brand global kayak Makita dengan seri HS 301 kalau nggak salah, terus ada dari Bosch dengan GKS 12 yang harganya 3 kali lipat dari harganya si Nagawa ini sendiri. Sementara gue beli compact circular saw dari Nagawa ini cuma seharga 700 ribuan dibandingkan dengan Makita dan Bosch tadi yang harganya starting 18 sampai 2 jutaan, yang sama-sama cuma unit only. Seperti yang tadi udah gue bilang, paket penjualannya itu cuma unit only. So kita bakalan dapat apa aja? Mesinnya for sure, mata blade bawaannya kita dapat satu ukuran 140 mili atau 5,5 inch, dilengkapi ring untuk pengunci di saat pemasangan. Kita dapat satu kunci L juga, bahannya oke, lumayan. Juga dapat paralel guide. Mengingat harganya yang cuma 700 ribuan, gue harus appreciate build quality-nya si Nagawa ini sih. Dengan dominasi plastik solid di bagian mesinnya, lalu grip yang dilapisi karet, yang masih bisa gue rasain feel rubbernya, jadi poin tambahan untuk kenyamanan juga keamanan gue sebagai user perkakas ini. Housing blade-nya terbuat dari besi yang cukup solid dan tebal menurut gue. Cuma sayang, untuk sliding cover blade-nya bahannya masih terbuat dari plastik. Kalau dari besi juga, bakalan top banget sih ini. Untuk di bagian base plate-nya gue punya kesan yang lebih baik sih. Dilapisi chrome yang bikin mata adem ngelihatnya, juga ditambah kualitas bahan besinya cukup oke buat gue. Dengan tebal kurang lebih sekitar 2 mili, bikin circle saw Nagawa ini kelihatan kokoh, nggak kelihatan murahan. Untuk mata pisau bawaan ukurannya 5,5 inch atau 140 mili. Kita jadi punya range pemotongan yang relatif lebar sih dengan alat yang terhitung compact ini. Matanya pun kalau dicari di marketplace relatif mudah sih. Fitur penggaris di bagian base plate-nya untuk angka dan garisannya juga terlihat jelas. Jadi nggak kelihatan kayak asal-asalan atau cuma ada doang. Nagawa ini juga udah ada tombol safety lock yang posisinya deket trigger, dimana setiap kali kita pengen pencet trigger, kita juga harus pencet tombol ini. Buat tukang kelas bulu kayak gua, fitur-fitur kayak gini gua apresiasi sekali, karena biasanya karena minimnya pengenalan kita terhadap alat-alat seperti ini, safety awareness-nya masih belum terbentuk. Bisa kita lihat BCS 140U ini ada settingan untuk depth of cut atau kedalaman potong bisa di set sampai 5 cm dari permukaan. Untuk teman-teman DIY dan woodworking, kayaknya fitur sudut potong ini bakalan berguna banget sih. Sudut potongnya bisa kita setup sampai 45 derajat. Lanjut ke fitur yang menurut gue juga ngebantu banget, yaitu fitur port pembuangan debu yang bisa kita sambungin ke vacuum cleaner. Dari paket pembeliannya sih nggak ada extension penyambung dari port itu ke nozzle vacuum cleaner. Tapi karena desainnya yang udah seperti itu, jadi memudahkan kita kalau kita mau custom bikin selang-selangan untuk nyambungin dari port itu ke nozzle vacuum cleaner. Oke, sekarang kita ke spek mesin. Di kardus tertulis 6200 rpm. Walaupun buat tes di rpm meter, putarannya cuma tembus di angka 5700, tapi tetap aja dengan harga yang 3 kali lebih murah dibanding Bosch dan Makita, sementara mereka cuma punya spek RPM ada di angka 1400 dan 1500,
Gue agak heran juga sih sama si Nagawa ini nih. Berat dengan atau tanpa baterai kurang lebih 2 kilo. Biar kelihatan compact atau enggak, kita cobain aja buat motong. Oke, buat tes powernya kita bakal coba potong ripcat ya kalau nggak salah. Kalau salah tolong koreksi di komentar ya. Ini gue pakai plywood, lebarnya sekitar 2 cm. Ini panjangnya tadi gue ukur 80 cm-an. Kita coba. Fitur kedalaman potong ini gue set di 3. Oke, di 3 cm. Ukurannya 6, sekitar 6 cm hampir. Tingginya 3,5 cm. Gue dari tadi pakai mata bawaannya yang kita dapat di paket pembeliannya ya. Coba nih kedalamannya ya 3 cm ya, lumayan presisi buat alat yang harganya 700 ribuan. Oke, kita coba pakai fitur sudut pemotongan. Ini gue coba di 30 cm 30 derajat sorry ya. Oke, 30 derajat. Oke, ini hasilnya. Sepertinya gua yang agak nggak stabil sih megangnya. Jadi ini kelihatan agak bergelombang. Nah, untuk mata pisaunya sendiri masih ninggalin beberapa serabut sisa potong, nggak halus. Mungkin teman-teman bisa invest ke mata pisau yang lebih proper, terus dikombinasiin pakai alat ini. Oke. Di kepala gue alat ini bakalan lebar banget range pekerjaannya, apalagi di kelas DIY dan rumahan. Tapi untuk kelas profesional atau heavy duty, ya sepertinya gue harus balikin ini ke para profesional usernya atau para teman-teman tukang yang pekerjaannya lebih berat gitu. So, buat sebuah compact circular saw dengan harga yang hanya cuma 700 ribuan aja, buat gua ini bisa jadi pilihan teman-teman yang kebetulan lagi cari compact circular saw atau malah lagi nyari circular saw dengan ukuran yang lebih mini. Ini bisa jadi pilihan banget sih. Selain karena harganya yang jauh banget dari brand-brand di atasnya, fiturnya juga sebetulnya nggak kalah sama fitur-fitur yang disediain sama brand-brand yang lebih mahal tadi. Oke, sekian Retas Perkakas kali ini. Retas Perkakas pamit. Gue Doni Richard, bapak-bapak kemarin sore, tukang kelas bulu, minim skill, banyak gaya, pamit.